Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayah Aditya dari kelas 12 MIPA 2 presensi 14 dengan nomor ujian 03008-049 akan melakukan ujian praktik biologi tentang bioteknologi pangan, yaitu proses fermentasi pada roti. Bioteknologi pangan yaitu suatu ilmu yang mempelajari pemanfaatan berbagai jenis mikroba atau mikroorganisme yang menguntungkan yang bertujuan untuk menghasilkan produk bahan pangan manusia. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ragi roti yang mengandung bakteri Saccharomyces cerevisiae terhadap proses fermentasi dalam pembuatan roti. Salah satu bahan baku utama dalam pembuatan roti adalah ragi. Ragi ini merupakan mikroorganisme yang berkembang biak dengan cara memakan gula. Fungsi utama sendiri dari ragi adalah untuk mengembangkan adonan. Pengembangan adonan yang dilakukan oleh ragi disebabkan karena ragi menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dalam proses fermentasi dalam pembuatan roti. Alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama ada 1 buah baskom, yang kedua ada sendok atau pengaduk. Lalu bahan-bahan yang kita butuhkan, yang pertama ada 250 gram tepung terigu cakra, yang kedua ada 27 gram atau 1 saset susu bubuk denkau, lalu ada 1 saset atau 40 gram susu kental manis, lalu ada 1 butir telur, lalu ada 1 sendok lebih mentega atau blue band, lalu ada 1 sendok teh ragi dan setengah sendok teh gula, lalu ada setengah sendok teh garam, dan yang terakhir ada 150 ml air hangat. Langkah yang pertama yang akan kita lakukan yaitu kita mencampurkan susu kental manis, ragi, dan gula pada 150 ml air hangat. Ini saya kasih sedikit ke susu kental manis supaya bercampur rata dan tidak ada sisa pada wadah. Lalu baru kita campurkan lagi. Dan kita masukkan 1 sendok teh ragi dan setengah sendok teh gula. Lalu ini kita tunggu 10 menit sampai berbusa, yang menandakan ragi sudah aktif. Lalu dalam baskom kita campurkan 250 gram tepung terigu cakra, lalu 1 bungkus susu bubuk atau 27 gram, dan 1 butir telur. Lalu kita aduk sedikit sampai rata. Setelah 10 menit dan ragi sudah berbusa, kita masukkan sedikit demi sedikit ke dalam adonan kering sambil kita aduk. Jika sudah setengah kalis, kita masukkan blue band dan setengah sendok teh garam. Jika sudah kalis,
kita bentuk bulat seperti ini, lalu kita masukkan ke wadah dan kita tutup menggunakan plastik. Kita tutup dan kita tunggu sampai 1 jam sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah kita tunggu 1 jam, kita buka, ini sudah mengembang 2 kali lipat. Lalu kita kempeskan udaranya dan kita pindahkan ke dalam loyang. Di sini saya menggunakan loyang persegi ukuran 18 cm. Kita pindah ke loyang. Di sini loyangnya sudah saya olesi pulpen dan saya beri tepung terigu sedikit supaya tidak lengket. Lalu kita ratakan. Jika sudah rata seperti ini, kita tutup kembali dan kita tunggu selama 30 menit. Setelah kita tunggu lagi selama 30 menit, ini sudah mengembang. Kita sudah panaskan kukusan, jadi kita kukus selama 30 menit. Jadi setelah adonan roti tadi kita kukus selama 30 menit dan kita diamkan 5 menit setelah api mati, hasilnya akan menjadi seperti ini. Jika dilihat dari dekat, tekstur roti yang dihasilkan adalah seperti ini. Dalam pembuatan roti, ketika tepung terigu dicampur dengan air, maka akan mengaktifkan enzim amilase. Enzim amilase ini akan memecahkan amilum pada tepung terigu menjadi glukosa. Lalu adonan ditambahkan dengan ragi yang mengandung bakteri Saccharomyces cerevisiae. Ketika adonan ditutup, maka ragi yang mengandung bakteri Saccharomyces cerevisiae akan melakukan respirasi anaerobik. Respirasi anaerobik ini meliputi yang pertama, glukosa diglikolisis menjadi 2 asam pirufat, 2 ATP yang merupakan kalor, panas atau hangat, dan 2 NADH. Yang kedua ada fermentasi. Fermentasi meliputi 2 asam pirufat yang melepaskan H2O menjadi asetaldehid dan 2 asam pirufat yang melepaskan atom C menjadi CO2 atau karbon dioksida. Banyaknya karbon dioksida yang terperangkap dalam adonan membuat adonan menjadi terus mengembang. Ketika adonan sudah mengembang, maka artinya adonan sudah siap dimasak. Jadi, kesimpulan dari ujian praktik biologi tentang bioteknologi pangan ini, yang pertama, roti mengalami fermentasi setelah ditutup dengan kain atau dalam wadah tertutup atau tanpa udara yang mengakibatkan adonan roti menjadi mengembang. Yang kedua, proses fermentasi pada roti merupakan proses fermentasi secara anaerob atau proses fermentasi tanpa udara. Yang ketiga, ragi membantu dalam proses fermentasi pada roti. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.